Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama Ibu Jelita versi animasi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Maaf ya, pembelajaran hari ini dilakukan secara daring di rumahnya masing-masing. Semoga kalian tetap semangat belajarnya meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Silakan simak video pembelajaran ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Pertemuan kita kali ini sudah memasuki bab 2 yang berjudul Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Bab ini akan membahas 4 Asmaul Husna. Asmaul Husna sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Masih ingat tidak berapa jumlah seluruh Asmaul Husna? Ya benar, Asmaul Husna seluruhnya ada 99. Namun pada semester ini kita hanya akan membahas 4 saja, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Nah, pada pertemuan ini kita hanya akan membahas 2 dari 4 tersebut, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Oh ya, silakan catat hal-hal penting yang ada pada video ini, karena di akhir akan ada soal yang harus kalian jawab. Yuk kita bahas satu persatu. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro, yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafaro dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam. Seperti istighfar, artinya permohonan ampunan. Maghfirah, artinya ampunan. Ghufron, artinya ampunan. Ghafir, artinya yang mengampuni. Ghafur, artinya pengampun. Ghufroh, artinya alat penutup. Dan ghafir, artinya yang menutupi. Jadi kesimpulannya apa? Al-Ghaffar artinya yang maha pengampun. Jadi Allah adalah yang maha pengampun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Al-Ghaffar ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Peneladanan Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah, apalagi saat ini zaman kecanggihan teknologi informasi. Berita baik dan buruk mudah sekali tersebar kepada pribadi maupun kepada orang banyak. Namun demikian, kalian harus berusaha untuk bisa meneladani Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari, walaupun sedikit demi sedikit. Meneladani Al-Ghaffar dengan cara membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Apa sih menutupi aib orang lain itu? Menutupi aib orang lain maksudnya apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, baik langsung atau tahu dari orang lain, tidak boleh kita membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain, agar tidak menyebar dan tidak diketahui orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua yaitu Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan sifat Al-Afunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan semua dosa makhluk. Menghapus itu lebih kuat daripada menutup. Meskipun memiliki kesamaan sama-sama maha memaafkan atau mengampuni, Al-Afu dan Al-Ghaffar ada perbedaannya. Kalau Al-Afu itu Allah maha pemaaf dengan cara menghapus dosa hambanya. Sedangkan Al-Ghaffar, Allah maha pengampun dengan cara menutupi aib hambanya. Kita bisa meneladani Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara pertama, memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua,
menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Dan yang ketiga adalah tidak memelihara rasa dendam dalam hati kita. Memaafkan dengan cara menghapuskan semua kesalahan orang lain memang tidaklah mudah. Namun, kita tetap harus berusaha sekuat hati agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maafnya kepada kita. Untuk mendapat ampunan atas kesalahan kepada Allah lebih mudah daripada mendapatkan maaf atas kesalahan kita kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubat seseorang sebelum orang yang dianiaya atau yang disakiti memaafkan. Oleh sebab itu, dalam hubungan kita dengan sesama manusia harus senantiasa berhati-hati, baik pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jangan sampai terjebak dengan perbuatan dosa, khususnya dosa su'uzon, akibat terlalu cepat menerima dan menyebarkan berita bohong, atau yang kita kenal dengan hoax. Kita ini hidup di zaman canggihnya teknologi informasi. Setiap detik, berbagai berita berseliweran di berbagai media, terutama media sosial. Apabila kita menerima informasi atau berita tidak baik, hendaknya kita menelusuri sumber beritanya untuk mendapat penjelasan. Penjelasan itu tabayun. Nah, sehingga kita terhindar dari perbuatan fitnah, begitu. Nah, itulah penjelasan seputar Al-Ghaffar dan Al-Afu. Sekarang, kembali ke grup diskusi lalu kerjakan games yang sudah Ibu buatkan untuk kalian. Terima kasih, semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.